Hai semua, aku Rahel Narostu. Aku Marsha Angela yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan di Gelegar Podcast SMP Masehi Kudus, episode pertama yang diberi judul Sumpah Pemuda dan Semangat Juang Generasi Muda. Yeay! So, sebelum kita mulai, aku mau menyapa dulu partner aku. Hai Marsha. Hai Rahel. Nah, selain partner aku juga mau menyapa dulu teman-teman semua dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Kita mau menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama para guest star kita. Tebak siapa yo? Penasaran gak nih? Daripada kelamaan, kita langsung undang spesial para guest star kita. Dipersilakan masuk. Yuk. Beri tepuk tangan dong. Nah, halo Pak, Bu. Halo Ibu. Silakan duduk. Ini adalah para guest kita. Yang pertama ada Pak Toto sebagai guru PPKN. Halo Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Baik, luar Puji biasa. Tuhan. Yang kedua ada Bu Eli sebagai guru mata pelajaran IPS. Halo Bu, kabar baik ya Bu? Iya, Puji Tuhan. Yang terakhir ada Bu Enda. Bu Enda ini adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Halo Bu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, boleh ya Bapak Ibu untuk kita dapat bersama-sama membaca ikrar dari Sumpah Pemuda supaya kita tuh mengerti apa sih topik penting yang akan kita bahas pada hari ini. Betul sekali. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri membacakan ikrar Sumpah Pemuda. 1, 2, 3. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya udah kita lihat ya dari judul yang udah kita baca, dari ikrar yang baru aja kita ucapkan bersama-sama, dari hari ini juga pastinya nggak asing lah ya untuk kita mengetahui hari ini tuh kita sedang memperingati hari apa. Apa sih Syah, kita sedang memperingati hari apa sih hari ini? Hari ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yap, benar banget, hari ini adalah hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, buat para pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi SMP Masehi Kudus atau yang merasa masih memiliki jiwa-jiwa muda walaupun umurnya udah 30 tahun ke atas, cocok banget nih. Nah, pertanyaan buat kalian yang sedang mendengarkan pertanyaan ini. Nah, kalian ingat nggak sih tentang sejarah Sumpah Pemuda ini? Mungkin kalau misalnya kita bicara-bicara sih ada yang ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat kali ya. seperti Rahel ini. Iya. Nah, jangan sampai kalian menjadi seperti aku. Karena sebagai generasi muda kita harus selalu ingat tentang sejarah Sumpah Pemuda ini. Bagi kalian yang belum tahu tentang Sumpah Pemuda, kita akan bahas bersama-sama pada kali ini. Nah, supaya kalian tidak lupa, kita akan bahas bersama-sama bersama Pak Toto selaku guru PPKN di SMP Masehi Kudus. Ya. Halo Pak. Halo juga. Pak Toto, bisa tolong jelaskan ya Pak, bagaimana sih Pak proses lahirnya Sumpah Pemuda itu? Mungkin dari latar belakangnya atau hal-hal yang mendukung lahirnya Sumpah Pemuda. Ya.
saya ingin membahas dari latar belakangnya. Ya. Jadi sesuai dengan pidato Bung Karno, yaitu ada istilah mengenai jas merah. Jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi generasi muda seperti kalian. Ya. Kalau generasi muda seperti kalian tidak tahu sejarah, berarti nanti identitas bangsa kita akan hilang. Maka pada kesempatan yang baik ini saya menguraikan sedikit mengenai latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini kita harus melihat dahulu dari pergerakan nasional, pergerakan nasional Indonesia. Jadi faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional, terutama dari dalam, itu timbulnya kaum pelajar. Nah, dari golongan atau kaum pelajar ini, golongan ini menyadari betapa pentingnya pendidikan dan rasa nasionalisme atau rasa kebangsaan. Nah, dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 ya, 1908 lahirlah suatu organisasi namanya Budi Utomo. Nah, ini memang awalnya dari cita-cita atau gagasan Dr. Wahidin Sudirosodo yang ingin memberi bantuan beasiswa pendidikan atau study fund. Kemudian gagasan ini diterima baik di kalangan mahasiswa Skopia dan akhirnya lahir Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Nah, Budi Utomo ini mendorong lahirnya organisasi-organisasi lainnya, seperti ada Sarekat Dagang Islam waktu itu ya, didirikan oleh Haji Samanhudi, terus dibubarkan ya 1912 dibubarkan oleh Belanda, dan lahirlah organisasi yang baru yang melanjutkan, yaitu ada Sarekat Islam didirikan oleh Sokro Aminoto. Dari SI ini kemudian pecah karena ada SI Putih. SI Putih itu yang dipimpin oleh Sokro Aminoto, dan SI Merah ini yang dipimpin Simaun, yang sudah nantinya disusupi oleh ISDV. Itu partai yang berbau komunis, sehingga nanti SI Merah ini melahirkan organisasi Partai Komunis Indonesia atau dikenal PKI. Selain itu ada Indis Partai, pasti kamu kenal ya, tiga serangkai, ada Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker. Nah, itu kemudian berkembang lagi ada PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, PNI ini berdiri 1927, mendekati dengan Sumpah Pemuda. Nah, setelah itu juga ada organisasi yang banyak didirikan oleh para pemuda, ada Parindra, ya, ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia, itu setelah Sumpah Pemuda. Nah, di celah-celah atau di antara organisasi pergerakan nasional tadi itu tumbuh organisasi masih bersifat kedaerahan, tapi dari golongan pemuda. Itu ada Trikoro Darmo, ya. 3 tujuan mulia: bakti, budi, sakti, itu boyanya. Nah, dari Trikoro Darmo ini nanti juga akan diikuti organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan.
Nah, Trikoro Dharma setelah kongres berubah namanya menjadi Jong Java. Ya, diikuti ada Jong Cilebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, ada juga Jong Sumatera Bon, ada Jong Islami Bon. Jadi banyak organisasi pemuda yang bergerak ke daerah. Nah, dari organisasi ini para pemuda kita ada keinginan untuk mempersatukan. Pada tahun 1926 ini para pemuda mengadakan kongres pemuda pertama. Intinya ingin mempererat persatuan bangsa, khususnya para pemuda, yaitu dengan tentunya menghilangkan kepentingan golongan, kepentingan suku, kepentingan agama. Akhirnya dari Kongres Pemuda 1 ini dilanjutkan, ada kesepakatan dari para pemuda kita untuk mengadakan kongres, yaitu kongres yang kedua di Jakarta, di gedung Indices Klub Gleblo itu di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta. Di situ kemudian lahirlah Sumpah Pemuda yang tadi sudah kita ikrarkan bersama ya. Selain itu juga diperdengarkan lagu kebangsaan oleh W.R. Supratman, dan juga ada simbol bendera kebangsaan yaitu merah putih. Ya, itu sedikit mengenai perjalanan sejarah dari pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda. Terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Nah, gimana nih teman-teman, pastinya udah mulai kembali ya tentang ingatan-ingatan tentang Sumpah Pemuda ini. Oke, kalau tadi sudah membahas sejarah, kita langsung move ke Bu Enda untuk membahas bahasa. Nah, Bu Enda ini sebagai ahlinya dalam bahasa Indonesia di SMP Masih Kudus nih guys. Nah, pertanyaan untuk Ibu Enda, apakah bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia itu ada kaitannya sama proses terjadinya Sumpah Pemuda, Bu? Nah, kalau ada bisa diceritakan sedikit. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Toto, sudah tadi di awal tadi sudah mau kita bersama-sama mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Di situ ada bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Nah, hal ini erat sekali dengan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, ya, di mana saat itu bahasa Melayu ini sudah banyak dipakai oleh masyarakat di wilayah Nusantara. Bahkan tidak hanya di Nusantara, di Asia Tenggara itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Nah, di Nusantara kita tahu bahwa tadi di awal dari penjelasan Pak Toto itu di sini terdiri dari berbagai macam asal usul ya, dari adat, dari bahasa, dari suku-suku ya, tentu suku-suku yang berbeda, tentu adat dan bahasanya juga berbeda. Nah, untuk mempersatukan bahasa-bahasa yang banyak dari bermacam-macam suku tadi, maka pada 28 Oktober 1928 maka diikrarkan Sumpah Pemuda ini, karena sebelumnya itu sudah banyak perkumpulan-perkumpulan pemuda mereka menggunakan bahasa Melayu ini. Jadi saya kembali lagi ke awal, itu bahasa Melayu ini merupakan bahasa pergaulan, bahasa perdagangan, bahasa untuk penyebaran agama yang ada di Nusantara ini ya. Nah, supaya tadi tidak berbeda-beda bahasa ketika berkomunikasi mudah, mereka menggunakan bahasa Melayu ini.
Jadi tidak menggunakan bahasa suku-sukunya mereka masing-masing, mereka menggunakan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini lebih kuat lagi ketika tadi saya katakan pada 28 Oktober 1928 ada Kongres Pemuda yang mengikrarkan bahwa bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu kita yang sampai saat ini kita pergunakan. Baik, berarti ternyata bahasa Indonesia ini sangat berpengaruh untuk Sumpah Pemuda ini ya, sesuai ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga. Apa tuh Rahel? Ikrar yang ketiga yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, kita tadi sudah berbicara-bicara dengan Pak Toto dan Bu Enda tentang sejarah terjadinya Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan bahas bersama Bu Eli selaku guru IPS tentang sesuatu yang lebih relate dengan kehidupan kita ya sebagai pemuda di Indonesia. Ya, yang nyata ya bagi kita di zaman-zaman sekarang ini. Ya, betul sekali. Bu Eli, kita ini kan sekarang berada di era yang terkenal dengan kemilenialsnya nih Bu. Dan banyak dari kita tuh yang gampang terpengaruh dengan arus globalisasi sehingga dia terlalu fokus dan melupakan kewajiban dan tugasnya sendiri. Seperti kita ini yang suka main gadget, yang suka melihat sosial media, bahkan bermain game sampai lupa dengan kewajiban kita. Apa sih Bu poin yang dapat kita ambil dari sejarah pemuda ini sebagai generasi yang muda? Iya, oke. Poinnya berarti kita harus mempertahankan semangatnya itu ya. Jadi kalian semua harus mencontoh para pemuda zaman dulu untuk semangat dalam mewujudkan apa yang kalian cita-citakan tadi ya. Meskipun di era yang milenial, di era kalian, itu dengan cara kalian tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita kalian. Tetap semangat. Nah Bu, upaya apa sih Bu yang harus kita pertahankan sebagai generasi muda agar tetap semangat? Dan pastinya berdasarkan pada Sumpah Pemuda ya Bu. Oke, ya itu ada banyak sekali ya upayanya. Yang pertama, misalkan itu kalian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi dengan sikap seperti itu berarti nasionalisme dan cinta tanah air kalian itu sudah tertanam. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Selain itu juga kalian jangan melupakan bahasa Indonesia. Meskipun banyak sekali bahasa-bahasa yang hit ya, yang disukai anak muda sekarang, ada bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, tetap bahasa Indonesia kita pergunakan dalam keseharian kita. Terus berikutnya juga sebagai generasi muda, kita berkreasi dan memunculkan inovasi-inovasi baru sehingga menghasilkan karya-karya yang nantinya mengharumkan nama bangsa. Dan juga selain itu kalian juga perlu meningkatkan rasa peduli terhadap kondisi di sekitar kalian sehingga sekali lagi persatuan itu tetap kita jaga. Itu yang bisa diupayakan ya. Terima kasih Bu Eli. Nah, kalian pasti udah dengar lah ya apa yang sudah dijawab sama Bu Eli, dan pastinya kalian juga harus cantumkan itu di dalam diri kalian supaya ya kita semua sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia tuh jadi lebih maju gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Pak Toto. Nah, jadi gini Pak pertanyaannya. Apa aja sih Pak action atau tindakan yang dapat dilakukan oleh pemuda-pemudi di generasi sekarang untuk dijadikan cerminan bahwa kita sebagai generasi muda memiliki semangat juang seperti halnya semangat para pahlawan dalam memperjuangkan Sumpah Pemuda ini? Ya, jadi semangat juang
tentunya harus ada harapan atau cita-cita yang ingin dicapai. Waktu itu kan memang keinginan dari para pemuda itu kan Indonesia merdeka. Nah ya, setelah merdeka masih mempertahankan kemerdekaan dan sekarang yaitu mengisi kemerdekaan. Nah ini, jadi harus ada harapan atau cita-cita yang ingin dicapai. Nah, para pahlawan kita, para pemuda kita memang berjuang dengan berani ya, dengan gigih, tahan terhadap tekanan dan sebagainya. Nah ini memang harus dipariskan ya, kepada generasi muda, terutama semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tadi. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya, itu wajib ya, bagi generasi sekarang, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua juga semangat rela berkorban ya, jadi ada kemauan untuk rela berkorban terutama bagi bangsa dan negara. Ini sudah ditunjukkan para pahlawan kita. Terus juga cinta tanah air ya, karena cinta terhadap tanah air, para pahlawan kita rela berkorban. Selain itu tanpa pamrih ya, jadi tidak mengenal pamrih. Nah itu dari nilai-nilai kepahlawanan kita. Di samping itu ya berani menghadapi tantangan ya. Ditahan ulet ya. Ada keberanian. Nah, generasi sekarang pun harus mewarisi nilai-nilai tersebut untuk mencapai impiannya, cita-citanya. Nah, tentunya saat ini dengan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan ya. Jadi apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan bagi generasi muda sekarang, raihlah dengan tadi nilai-nilai kepahlawanan, dengan semangat cinta tanah air, rela berkorban ya. Rela berkorban ini ya bisa mengatur waktu ya, jangan main game terus. Nah ini sehingga lupa belajar. Nah cita-citanya nanti tertunda atau tidak tercapai. Nah itu nilai-nilai kepahlawanan, semangat juang yang harus diwarisi oleh generasi sekarang. Baik, itu dia upaya yang harus kita semua lakukan, bukan cuma dengan generasi muda aja. Semua orang harus melakukan itu ya teman-teman, dan tanggung jawab itu adalah kunci utamanya. Yaps. Nah, ini ada special question ya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang anak-anak di generasi sekarang itu yang lebih menonjolkan budaya luar? Seperti dari cara berpakaian, cara berbicara, dan tingkah lakunya. Mungkin Bu Enda bisa menjawab dulu. Ya, tentu sebagai generasi muda ya, kita boleh menerima budaya asing ya. Tetapi budaya itu harus kita sesuaikan dengan kepribadian kita. Karena kalau kita tidak mau menerima perkembangan, tentu kita akan jadi bangsa yang statis, tidak mau menerima perkembangan zaman ya. Tapi sekali lagi kita harus menyaringnya. Jangan sampai hal-hal yang negatif yang kita tiru, kita ambil hal yang positifnya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu. Mungkin Bu Eli. Iya, sebagai manusia memang kita selalu berada di situasi yang mengalami perubahan ya, sehingga kita memang harus bijak dan kritis dalam menyikapi itu, sehingga kita tidak terbawa arus yang tidak sesuai dengan budaya kita.
Jadi boleh kita mengikuti perubahan yang ada, tapi memang kita harus mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Jangan sampai terlupakan atau tergerus oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Terima kasih Bu Eli. Mungkin Pak Toto bisa menjawab. Iya, Pak Toto memang melihat tadi yang disampaikan, cara berpakaian. Cara berpakaian memang kadang-kadang ada tren mode dari luar. Kita sering mengikuti. Nah ini, tapi kalau cara berpakaiannya tidak sesuai dengan kepribadian, ya tentunya kurang baik ya. Terus mengenai cara berbicara, ya itu juga harus dilandasi sopan santun, adat kita, adat ketimuran, nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Memang pada zaman globalisasi ini kita tidak bisa menutup diri seperti yang dikatakan Bu Indah tadi, ya. Apalagi Pancasila, dasar negara kita, pandangan hidup bangsa kita itu kan sebagai ideologi terbuka. Kalau ideologi terbuka bisa menerima gagasan, ya, perkembangan dari nilai-nilai yang ada, termasuk budaya dari luar. Tapi sekali lagi, budaya-budaya dari luar tadi harus kita saring, kita selektif. Yang sesuai kepribadian kita terima, yang tidak sesuai kepribadian kita hindari. Yaitu terhadap budaya dari luar. Contohnya ya seperti apa itu? Individualis, ya. Paham individualis, mementingkan diri sendiri, ya ini kan tidak cocok juga. Terus paham materialistis, segala diukur dengan uang, hedonisme. Apa hedonisme itu? Sifatnya senang-senang ya. Ini hidupnya untuk senang-senang. Nah, ini tidak cocok dengan kepribadian bangsa kita. Nah, yang tentunya budaya yang dari luar yang baik bisa kita menambah khasanah budaya bangsa. Ya, seperti bahasa gaul itu kan juga masuk dalam kamus bahasa Indonesia ya Bu. Ya, itu ada beberapa kata-kata bahasa gaul yang masuk dalam kamus. Terima kasih, Ya, Pak saya kira Edo. itu ya. Terima kasih Pak. Nah, itu dia pendapat Bapak Ibu tentang anak-anak di generasi sekarang yang lebih menonjolkan budaya luar seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan tingkah laku. Setelah berbicara dengan guru-guru kita ini membuka wawasan kita sekali ya, menambah ilmu yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu sekarang. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan Bapak Ibu guru, aku mendapatkan kesimpulan nih guys. Kesimpulannya, kita sebagai anak muda jangan pernah lupa dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Apalagi melihat perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda dulu yang sangat keras. Dan selain itu, kita juga sebagai generasi muda harus mempertahankan semangat Sumpah Pemuda dan harus tetap bertanggung jawab. Benar, Hel? Benar. Nah, kalau kesimpulan yang aku dapat itu sebagai generasi muda, kita tuh jangan sampai melupakan sejarah seperti yang udah dikatakan Pak Toto tadi, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Serta kita sebagai generasi muda harus memiliki pemikiran yang terbuka untuk menerima segala informasi yang masuk. Tapi kita juga harus dapat memilah informasi yang bermanfaat dan positif bagi kita dan juga di sekeliling kita. Betul sekali. Wah, nggak terasa banget ya Hal, kita sudah sampai di ujung podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Pak Toto, Bu Eli, dan Bu Enda sudah berkenan hadir mengobrol bersama kami pada podcast kali ini. Bagi teman-teman yang di
rumah atau dimanapun yang kalian berada saat ini. Terima kasih sudah menonton podcast Terima kasih kami semuanya. dari awal hingga akhir tanpa di skip. Ya. Kalian yang sedang menonton ini tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bertanggung jawab. Ya. Aku Marsha Angela. Aku Rahana Rastu, pamit undur diri dan sampai bertemu di Gelagat Podcast SMP Fase Kudus selanjutnya. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like,